Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kembali bersama Bang Alil. Ya, Bang Alil kali ini akan membahas tentang curhatan dari teman kita yang mungkin bisa kita diskusikan, kita bisa pikirkan bersama-sama, yang juga mungkin ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, kali ini curhatan dari teman kita yang mungkin Bang Alil kali ini akan berikan dia inisial yang dia minta, yang berinisial TO ya. Berinisial TO ya, TO-nya bukan berarti target operasi ya, bukan ya. Jadi TO itu ya kita ambil inisialnya biar dia tahu, oh TO ini masalah saya loh. Nah, jadi begitu ya. Jadi Bang Alil tidak akan menyebutkan nama di sini ya. Ya, kali ini teman kita ada pertanyaan yang sedikit, ya Bang Alil juga bingung ya, kok bisa ini bertanya tentang agama dengan Bang Alil, sedangkan Bang Alil ini bukan ustadz ya, Bang Alil cuma teman kalian semua ya, seperti curhatan antar sahabat, antar teman dengan teman gitu kan ya. Jadi buat Theo, Bang Alil di sini tidak akan menjawab terlalu dari segi ya agamais ya, karena Bang Alil bukan ustadz, jadi Bang Alil tidak akan berdalil-dalil dengan ayat-ayat, dengan apa segala macamnya ya. Jadi buat temen yang ini cuman Bang Alil akan menjawab dari sini dari segi ya kepercayaan Bang Alil ya. Kebetulan kepercayaan Bang Alil ya, Bang Alil beragama Islam. Jadi untuk teman-teman beragama lain ya ambil positifnya aja dari apa yang Abang Alil jelaskan ya, bukan berarti gimana-gimana ya. Jadi di sini Bang Alil, karena Bang Alil cuma paham dari segi agamanya Bang Alil. Ya, Bang Alil tidak berani menjawab dari segi agama yang lain. Oke. Oke, kita kembali dengan pertanyaan Theo. Pertanyaan Theo seperti ini. Ya, Bang Alil katanya, "Bang, ini gimana sih modelnya ini kita hidup ini dia jadi saya ini punya teman," katanya ya. Ya, saya punya teman kan ibaratnya dia tidak mau saya ajak sholat, tidak mau saya ajak dari segi beribadah bagaimana kan. Jadi saya maunya dia seperti saya. Saya maunya ya teman-teman saya ini ini apa maksudnya, gimana ya bahasanya, karena bahasanya si Teo ini terlalu kasar ya. Jadi maunya si Teo ini teman-temannya ya meninggalkan kebiasaan buruknya dan berpindah kepada dia ya. Ya, jadi begini ya Teo ya. Kalau Bang Adel boleh kasih saran, kamu jangan terlalu memaksa untuk teman-temanmu berubah. Mungkin mereka perlu waktu, tidak seperti kamu. Ya, ya, itu mungkin kalau kamu bisa anggap ya itu keberuntungan buat kamu. Karena Bang Adel juga pernah merasakan hal yang sama. Ingin teman Bang Adel berubah, tapi ya Bang Adel cuma apa daya. Lagi pula kita ingat ada kata-kata Nabi kan. Ingatkanlah dia, tapi jangan dipaksakan. Kan? Ya Bang Alil tidak tahu lengkapnya, tapi maksudnya Nabi itu cukup ajak saja, tapi jangan memaksakan. Kalau memaksakan kamu yang dosa loh, kamu yang salah. Nah, jadi begini. Di sini kamu mengatakan, jadi Bang Alil, yang saya inginkan ini, saya bersama teman-teman saya masuk ke surga sama-sama kan. Iya, Bang Alil tahu, Bang Alil tahu. Bang Alil juga ingin Bang Alil dengan para sahabat-sahabat semua juga kita sama-sama masuk ke surga. Tapi Bang Alil pernah pernah mendengar seorang ustadz yang di situ waktu Bang Alil merasakan hal yang sama seperti kamu. Di situ Bang Alil merasa setelah mendengar penjelasannya Bang Alil tersentuh. Ya, sekarang kita akan bahas sama-sama di sini. Jadi begini ya, Teo ya. Begini, coba kita kembali renungkan. Daripada kita memaksakan orang menjadi baik, mending kita koreksi diri kita dulu supaya lebih baik. Paham kan maksud Bang Alel? Ya, gini Bang Alel jelaskan ya. Sekarang kita renungkan ya, kita renungkan. Kamu bilang antara surga dan neraka. Jadi, kamu pernah
di curhatan kamu kemarin, kamu komen dengan Bang Alil kan? Kita waktu curhatan di chat, jadi kamu komen dengan Bang Alil. Begini kan, kamu bilang, sedangkan orang yang sholat saja masih masuk neraka, apalagi orang yang tidak sholat. Iya, itu setahu Bang Alil, pasti semua agama, kalau dia tidak beriman kepada Tuhan, itu tidak akan masuk surga. Ya, tapi coba kita renungkan ke diri kita, jangan ke orang lain. Sekarang begini, oke, Bang Alil akan coba bahas dari apa yang Bang Alil bilang tadi ya. Sekarang begini, kamu dari keterangan kamu, pas Bang Alil tanya kemarin kan, dari keterangan kamu mulai mencintai sholat, kamu mulai mengenal Tuhanmu dari umur berapa? Dari usia berapa? Umur itu kita tidak tahu ya, tapi usia kita tahu. Dari usia berapa? Kamu bilang kamu mulai mengenal agama, kamu mulai mengenal Tuhan. Walaupun dari lahir kamu sudah beragama Islam, tapi kamu mengenal Tuhannya baru umur 20 tahun. Pas menginjak usia 20 tahun kan. Nah, sekarang begini. Kita nggak usah ambil banyak ya. Mungkin terlalu tua lah kalau kita sampai 80 tahun. Kita seandainya, Bang Alil dan kamu, kita dikasih umur sampai 60 tahun. Kan? Berarti dari pertama lahir sampai 60 tahun, 60 tahunnya kita meninggal. Betul? Nah, jadi kita berdua sama-sama mulai mengenal Tuhan, mulai mengenal sholat, mulai mengenal tentang agama itu di usia 20 tahun. Berarti sampai kita meninggal kita tetap menjalankan sholat 5 waktu. Yang kamu bilang harus sholat 5 waktu itu kan. Sholat 5 waktu sampai 60 tahun. Berapa jumlah waktu yang kita pakai untuk sholat? 40 tahun. Ya betul 40 tahun kan? Nah bayangkan. Berarti teman-teman kita yang telat dari kita itu pasti lebih sedikit. Begitu maksud kamu kan? Nah iya. Kita aja nggak yakin masuk surga kan? Nah, tapi apalagi mereka. Tapi bagus kalau kamu merasakan kita aja nggak yakin masuk surga. Sekarang begini, kamu merasa kamu sudah ahli sholat 5 waktu kan? Ya kita bahas sholat 5 waktu aja lah. Sholat itu perintah Allah untuk mengingatnya. Kita tinggalkan berdosa, kita kerjakan mendapat pahala. Betul? Nah, jadi begini. Sholat itu kewajiban. Seperti kita membayar pajak. Harus membayar pajak itu ya kita harus begini. Banyak peraturan tentang kita harus begini. Itu perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah memerintahkan sholatlah kepadaku untuk mengingatku. Nah, kalaupun kita tidak sholat, seperti mereka, itu Allah tetap Tuhan. Allah tetap Tuhan. Tidak akan bisa diturunkan statusnya menjadi Tuhan. Karena yang membutuhkan sholat kita. Kita yang membutuhkan sholat. Supaya hati kita tenang. Nah, jadi begini, bayangkan, dari 20 tahun sampai 60 tahun kita sholat. Sekarang, setengah dari kehidupan kita, pasti kita pakai untuk tidur. Ya apa ya? Oke, sekarang, kamu tidur kan? Pasti kan malam? Nah, pasti kamu pernah tidur kan? Ya, entah tidur kecapean, entah tidur ya tidur normal, tidur waktu malam, entah tidur terlelap atau gimana lah. Kita potong untuk tidur itu 30 tahun setengahnya. Berarti sisa kita beramal sholat berapa? 30 tahun. Betul? Nah, 30 tahun. Sekarang itu udah sedikit kan ibaratnya. 30 tahun sholat. Nah, jadi yang sholat itu kita kerjakan dengan ikhlas. Pasti ada sholat yang kita kerjakan dengan ikhlas. Ada yang dengan, tidak enak dengan orang lain lah. Ada dengan, ini hari Jumat ini nggak enak lah apa segala. Aku ikutan sholat. Itu yang ikhlas kita potong setengahnya. Betul apa tidak? Pasti, itu pasti. Setengah pasti. Jadi sisa berapa? 15 tahun loh. Kan sisa 15 tahun. 15 tahun. Betul? 15 tahun itu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita yang khusyuk aja sholatnya berapa? Yang khusyuk. Yang khusyuk dulu lah. Yang khusyuk. Berarti kita ambil setengahnya. Amal yang kita peroleh sisa 7 tahun setengah. Ya apa ya?
Nah, dari 7 tahun setengah yang diterima oleh Allah berapa? Pasti setengahnya lagi. Betul? Kita anggaplah setengahnya lah. Yang setengahnya ya belum tentu Allah menerimanya. Mungkin kita ada yang pas waktu itu ya kita sembunyi-sembunyi batal lah apa segala kan pasti itu pasti ada kan. Nah, jadi kita ambil setengahnya. Jadi kita ambil sekitar 3 tahun. Bayangkan dari 40 tahun kita sholat yang diterima oleh Allah cuma 3 tahun. Sekarang begini lagi, bayangkan lagi dari 3 tahun itu dari umur kita 20 tahun mulai mengenal Allah 20 tahun sampai 60 tahun kita ada dosa apa enggak? Ada dosa kan? Oke, bayangkan tadi kita yang dipotong oleh dosa dari umur kita 20 tahun sampai 60 tahun itu dipotong dosa 3 tahun setengah itu bisa berapa sih? Itu sholat loh. Ayo, bisa kamu bayangkan? Apakah ada sisanya? Apakah masih kamu bisa mengharap surga? Masih kita bisa mengharap surga? Harapan kita untuk mengharap surga ialah kita selalu cuma mengingat Allah bertawakal. Bertawakal kepadanya. Mending kita bertawakal ya kita jangan lagi pula kamu jangan mengusik orang lain. Cukup. Sedangkan ini kamu sadar sekarang kan kita bisa sadar. Walaupun kita sholat tapi setelah ini dipotong itu, dipotong ini, dipotong itu. Bayangkan apa yang kita dapat dari kita perhitungkan tadi. Ya, kita hanya bisa mengambil dari amal jariahnya, puasanya, tahajudnya. Di situ kita ambil kelebihannya. Sedangkan kamu cuma membahas sholat. Kan gini kita cuma bahas sholat 5 waktu kan. Nah, itu. Cuman amalan-amalan yang lain. Kita hanya bisa meminimalisir dosa. Siapa yang tidak punya dosa di dunia ini? Boleh angkat tangan. Boleh sahabat Bang Alil angkat tangan siapa yang tidak berdosa? Ada? Nah, tidak. Pasti Bang Alil yakin tidak ada. Sekarang Bang Alil tanya lagi untuk seluruh sahabat Bang Alil, siapa yang yakin masuk surga? 1, 2, 3. Oke, ada yang berani angkat tangan? Nah, Bang Alil aja nggak yakin. Ustadz sekalipun nggak yakin. Jadi daripada kita untuk menghujat teman-teman kita, ya Teo ya, mending kita urusi kita sendiri dulu ya kita udah paham tadi kan setelah kita kalkulasikan kan. Jadi kita harus bertambah ini. Daripada kita menyakiti hati mereka, mereka pasti kesal. Dengan kita begini kan ya kita paksakan pasti kesal. Di situ kamu udah menyakiti hati orang, dosa apa enggak? Dosa. Ya kita biarkan dia berkarya, mending kita berkarya. Betul. Nah, jadi sementara begitu ya. Teo ya. Kalau Bang Alil rasa ya coba begitu. Jadi saran Bang Alil ya, mending kita perbaiki diri kita dulu. Kita ajak mereka pelan-pelan. Nanti mereka pasti bertanya, kok bisa sih kamu setenang ini? Kok bisa sih kamu menghadapi masalah dengan begini-begini? Loh, aku kesayangan Allah loh. Loh, kok kamu bisa sayang sedangkan kamu diberikan ujian begini? Itu buktinya Allah sayang sama kita. Nah, di sini juga Bang Alil sambil menjawab pertanyaan teman kamu, Bang, kenapa sih Allah buktikan sayangnya dengan ujian, dengan cobaan? Loh, kamu favorit lagu Opik, kamu bilang kan? Nah, yang ini teman kita nih favorit lagu Opik ya. Dia paling favoritnya ya, ada lagu Opik yang mengatakan, takkan pernah kau biarkan hambamu menangis. Itu liriknya ya. Nah, tapi hanya bila dirimu ingin nyatakan cinta pada jiwa-jiwa yang rela dia kekasihmu. Jadi maksudnya di situ, kalau kita rela menjadi kekasih Allah, makanya dia akan uji. Dia akan buat kita menangis. Sedangkan kita berdua ini Teo, seluruh sahabat Bang Alil, kalau belum pernah menangis karena Allah, jangan kita bilang kita telah beriman. Kita harus diuji dulu. Sedangkan ujian itu bertingkat-tingkat. Kamu bisa dikatakan lulus SMA kalau kamu sudah mengalami ujian. Kamu bisa dikatakan S1 kalau kamu sudah ujian juga. Betul? Iya. Begitu. Kalau kita tidak pernah diuji, bukan manusia, itu malaikat. Ya. Jadi paham ya?
Ya sementara ini dari Bang Alil ya. Untuk yang lain, bagi yang suka dengan pendapat-pendapat Bang Alil yang ingin ini mendengarkan cerita-cerita Bang Alil yang lainnya, ya silahkan kunjungi atau share ke teman-teman kalian yang mungkin punya masalah yang sama tentang video ini ya. Mohon like, comment, and subscribe-nya untuk membantu channel ini agar berkembang. Jadi kita bisa bersama-sama memecahkan masalah di Bang Alil bersama sahabat-sahabat Bang Alil ya. Jadi Bang Alil rasa sekian, terima kasih untuk TO. Semangat terus.